Jadi ada eh, dua tabel yang berrelasi, tabel kelas sama mahasiswa, di mana mereka punya relasi one to many. Kelas sama mahasiswa one to many, yang kelas one, yang mahasiswa yang many. Di mana ada variasi di yang mahasiswa yang many. Jadi yang banyak punya variasi dari yang satu varietasnya. Jadi di sini ada 5 record di kelas, ada 5 record di mahasiswa, dan di dalam mahasiswa ada terisi 3 kelas. Pertanyaan yang pertama, buat prosedur ketika dieksekusi tampil informasi seluruh informasi kode kelas, nama kelas, kapasitas, lalu tampilkan jumlah kelas dari masing-masing program studi. Ini yang nomor satu, ditampilkan kode kelas. Jadi yang harus tampil adalah kode kelas, nama kelas, kapasitas. Dan nanti di bawahnya akan muncul jumlah kelas dari masing-masing program studi. Jumlah kelas masing-masing program studi, MI-nya berapa, TK-nya berapa, KA-nya berapa. Kalau di sini lihat, MI-nya berapa? 3. Tahu MI dari mana? Kalau yang kodenya PIS, ini akan dirubah menjadi MI. Kalau yang PCA dirubah jadi TK, kalau yang PCA jadi KA. Ya, berarti MI-nya 3, TK1, KA1. MI 3, TK1, KA1. Untuk buat prosedurnya, tentu saja kita buat dengan kata-kata create or replace prosedur. Nama prosedurnya apa? Ditentukan nggak? Ya, ada ya. Misalkan kasih nama prosedurnya pro tampil atau pro class. Tampil lah. Pro tampil class as begin end. Perlu parameter tidak? Kalau di sini ada permintaan dibuat parameter tidak? Tidak ada. Jadi di sini langsung saja. Ketika dieksekusi tampil informasi seluruh informasi kode kelas, nama kelas, kapasitas. Jadi pemanggilannya dengan nama prosedurnya adalah pro tampil kelas, bisa dua cara. Yang satu pakai execute, yang satu pakai PLSK lain. Kalau pakai execute, tinggal disebut aja execute pro tampil kelas. Kalau pakai begin end, langsung sebutkan pro tampil kelas dengan titik koma. Kalau dalam PLSQL harus pakai titik koma. Kalau pada dalam execute tidak wajib pakai titik koma. Oke, ini cara pemanggilannya. Nah, sekarang jadi permasalahannya, gimana cara untuk menampilkan semua kode kelas, nama kelas, kapasitas, dan yang tadi jumlah kelas per prodinya. Berarti sebenarnya kita punya dua query ya, dua kursor. Jadi kalau query kita dalam PLSQL kita anggap sebagai kursor saja. Jadi kalau misalkan ada dua permintaan, tampilkan yang kode kelas sama kelas kapasitas, ini jadi kita jadikan satu kursor, satu query maksudnya. Jadi kalau query kan bisa disimpan dalam sebuah kursor. Lalu yang bawah ini, jumlahnya ini, boleh kita buat jadi satu query lagi, kita simpan dalam satu kursor lagi. Jadi untuk simpanan seperti itu. Kalau ada dua permintaan output tampilannya, buat dua buah query yang berbeda. Gak apa-apa, tidak harus satu. Jadi untuk menyelesaikan tidak harus satu query. Tapi kalau seandainya membuat satu query dan benar, boleh. Tapi agar lebih mudah, kalau ada dua permintaan dalam satu PLSQL, buat dua query. Untuk query yang pertama, kursornya prosedur pakai declare nggak? Pakai? Nggak.
Berarti kita langsung buat sebuah kursor. Misalkan kita sebut ini adalah C class. C class is apa? Isi kursornya? Select. Atributnya apa kelas? KD class, nama kelas, kapasitas. KD class, nama kelas, kapasitas, from, tabelnya kelas. Tapi sebentar, saya lihat tuh tabel saya apa? Kelas 2 ya. Saya punyanya kelas dan kelas 2, tapi yang digunakan kelas 2. Oke. Sebentar, nggak lupa set server output on. Oke, saya gunakan kelas 2, di mana kelas 2 ada kelas nama kelas kapasitas. Oke, is PCE PCA. Oke, yang ini ya, tabel yang ini kelas 2. Berarti saya gunakan di sini from kelas 2. Cukup untuk kursor cek kelas? Ada tambahan lagi? Tidak ada, karena menampilkan semuanya. Oke, kursor yang kedua. Memakai kursor C apa ini? C jumlah misalkan. Is query-nya seperti apa? Oke, query-nya select count. Misalkan count kode kelas boleh, count bintang boleh. Apa ini? Untuk dapetin MI 3 substring. Oke, seandainya kita buat query-nya agak kita keluarkan dulu query-nya. Untuk masukkan query yang ini select untuk dapat MI dulu ya. Saya sub S sebentar. Kalau select count bintang S jumlah from tabelnya mahasiswa 2 ya kemarin. Mahasiswa 2. Apa yang kita dapat di sini? Kalau kita lakukan itu jumlahnya 0. Apakah nggak ada mahasiswanya? Nggak ada datanya. Saya belum masukin mahasiswanya. Mahasiswa apa kelas ini query-nya? Kelas. Ayo, kalau saya ngelamun ingatkan. Kelas 2 ya. Berarti di sini select bintang from kelas 2. Kalau tadi select count bintang from kelas 2. 5 artinya apa? Semua ini dihitung. Tapi kalau kita misalkan melakukan group by sub str nama kelas, 1, 3. Ini apa yang dimaksud seperti ini? Group by substring nama kelas 13. Kalau substring nama kelas 13 didapat apa? Ini kan? Bis PCE PCA. Lihat hasilnya. 1, 1, 3. Satu ini apa? PCA apa PCA? Belum tahu ya. Berarti kalau gitu substringnya saya bawa ke depan. Oke, sebentar biar lebih enak saya bawa ke sini. From kelas 2 group by substring nama kelas 3. Ya, hasilnya seperti ini tadi 113. Sekarang substring ini saya bawa lagi ke sini. Hasilnya sekarang menjadi lihat PCA PIS. Sudah memenuhi permintaan belum? PCE 1, PCA 1, PIS 3.
Sudah sesuai belum? Sudah? Belum. Kenapa? Permintaannya kan MI-nya berapa, prodi MI berapa, prodi TK berapa, prodi K berapa. Bukan, ini kan PCE ini bukan prodi. Ini hanya kodean saja. Jadi untuk merubahnya kita gunakan boleh kita gunakan seperti ini. Kemarin kita sudah kenalan sama decode. Kita kasih decode. Kalau dia piece, nah, sebentar. Oke, nggak usah lah. Kita nggak usah pakai ini. Decode-nya kita tidak gunakan, kita gunakan nanti di dalam PLSQL-nya saja. Ya, nanti kita konversi piece itu jadi apa, PC jadi apa, PC jadi apa itu dalam blok PLSQL. Idenya dapat? Jadi kan kalau seperti ini kan hasilnya seperti ini. Nah, hasil seperti ini kan, kita udah dapat ini, tapi tampilannya jangan ini. Kita akan rubah PC itu jadi TK, PCA itu jadi KA, PC itu jadi MI. Bisa kita lakukan if di dalam blok PLSQL. If dia piece, rubah jadi MI. If dia PCE, rubah jadi TK. If dia PCA, rubah jadi KA. Ya kan logikanya gitu kan? Jika dia piece, MI. Jika dia PCE, TK. Jika dia PCA, KA. Untuk logikanya, kita nanti lakukan di dalam begin end ini. Biar nggak kosong banget begin ini. Oke, query yang kedua dapat. Kita ambil, kita kasih alias ya. Kalau untuk penggunaan di dalam PLSQL, setiap kali ada fungsi, kita kasih alias. Nanti yang kita ambil adalah nama aliasnya. Aliasnya misalkan kita kasih di sini kode. Query-nya kita bawa untuk cursor yang kedua. Oke. Selanjutnya, kita buat loop for A in C class loop and loop. Ini untuk yang C class, yang bawahnya for B in C jumlah loop and loop. Ini untuk yang bawahnya. Lalu apa yang mau kita tampilkan? Kita tampilkan yang atas dulu ya. Yang ini. Perlu if nggak di atas? Yang kode kelas, nama kelas, kapasitas, perlu if nggak? Nggak usah, karena kan dimintanya tampilkan informasi seluruh informasi kode kelas, nama kelas, dan kapasitas. Berarti semua ini ditampilkan ulang. Untuk menampilkan ulangnya kita buat satu kursor, lalu kita tampilkan dengan for. Langsung aja di sini ya. BBMS output titik put line A titik apa? Ada kelas concat, kasih spasi dikit, concat lagi A titik nama kelas, concat spasi sama A titik kapasitas. Ini yang atas. Untuk yang bawah bisa langsung nggak kita langsung seperti ini, dbms output titik put line B titik apa, kode concat, kasih spasi dikit, B titik apa, CML. Oke, kita lihat hasilnya. Kita copy, kita eksekusi di SQL. Ada error nggak? Ada. Coba kita tampilkan. Eksekusinya tadi caranya bisa pakai dua. Bisa pakai ini, bisa pakai ini. Eksekusi pakai yang pertama. Copy. Yang atas muncul, yang bawah muncul.
Untuk merapikannya silakan nanti pakai RPAD atau pakai spasi. Silakan. Tapi permintaannya soal sudah sesuai untuk nomor 1. Oke. Pemanggilan pakai execute. Kalau pemanggilan pakai ini, kita coba. Copy, paste, sama hasilnya. Kenapa paste di bawah? Karena bukan. Karena ascending berdasarkan bukan. Lihat di sini query-nya. Yang pertama kali disebut apa? Kode ini kan substring nama kelas 13. Jadi kalau kita tidak tentukan dia sorting berdasarkan atribut apa, defaultnya dia akan mengambil sorting berdasarkan atribut pertama yang disebut. Coba kita lihat aja nih. P sama kan? C sama I duluan apa disebut? C. E sama A? Kok E? Harusnya A ya? Nah, berarti ada yang salah nih. Berarti teorinya kurang tepat kalau dia sama-sama satu. Oke, jadi kalau teorinya seperti itu ya. Kalau kita tentukan sorting berdasarkan apa, yang pertama kali disebut itulah yang bisa jadikan acuan sorting. Atau kita coba balik. Jadi misalkan kita balik untuk kursor yang ini, yang disebut adalah count jumlahnya duluan. Count jumlah duluan. Balik. Oke, kita eksekusi ulang. Jadi yang count duluan sekarang, yang itu yang kedua. Execute, copy, paste. Nggak berubah? E sama A ya? Kalau kita ordernya berdasarkan order by 1 descending, artinya apa? Ada nggak order by 1? Kita coba aja. Error nggak? Ada nama atribut 1 nggak di sini? Nggak ada ya. Lagian kalau penamaan atribut nggak boleh kan? Nggak error? Kalau kita eksekusi, lihat terbalik sekarang. 3 di atas. Kalau disebutkan seperti ini, order by 1 artinya order by atribut pertama. Jadi kita bisa melakukan order by itu dengan menyebutkan urutan dari atributnya. Order by 1, order by 2, order by 3, dan seterusnya. Kalau order by 1 artinya order by atribut pertama yang disebut. Order by 2, order by atribut kedua yang disebut. Jadi tidak harus selalu order by itu namanya. Tapi order by bisa dilakukan dengan menyebutkan urutannya.